الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم رسل منكم
yaqussuna alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji, yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zolim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga,
sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. Pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah, Ramadan bukan hanya tentang datangnya, tapi tentang apa yang kita lakukan saat ia masih bersama kita. Karena seringkali penyesalan justru hadir ketika Ramadan telah pergi. Saat malam-malamnya tak lagi bisa kita isi dengan doa, dan siang-siangnya tak lagi kita hiasi dengan puasa. Maka pada kesempatan yang mulia ini, dengan tema Jangan Tunggu Ramadan Pergi untuk Menyesal, mari kita manfaatkan setiap detik Ramadan untuk memperbaiki diri kita, mendekatkan hati kepada Ilahi, dan menanam kebaikan yang akan kita panen kelak. Berkenaan dengan tema ini, telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ahmad Ilham Sahnur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik, khair. Alhamdulillah. Kami memohon minta tausiahnya Ustadz. Iya. Pada yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu insyaallah ta'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik, rahmat, hidayah, kurnia, inayah, pertolongan, kehendak, ketentuan daripada Allah Ta'ala jualah. Kita pada waktu ini dapat bersama-sama melaksanakan di antara kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, yang mana alhamdulillah kita sekarang ini sudah memasuki daripada akhir daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah bulan Ramadan kita yang kita kerjakan pada tahun ini diterima oleh Allah Ta'ala, menjadikan asbab bahwasanya Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita dengan sebab kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, yang mana pada saat ini kita mengambil tema atau judul Jangan tunggu pergi Ramadan timbul penyesalan. Memang biasanya menyesal itu timbulnya itu belakangan. Lagi awal daripada mulai daripada bulan Ramadan, terkadang kita tak terpikir mungkin Ramadan tahun yang sekarang ini boleh jadi adalah bulan Ramadan yang terakhir kepada kita, boleh jadi. Dan kita panjang umur berataan. Mudah-mudahan tahun-tahun depan kita masih bisa untuk melaksanakan ibadah puasa seperti ini. Tapi yang namanya ketentuan daripada Allah Ta'ala, siapa yang tahu. Dalam hal inilah seharusnya kita sebelum daripada memasuki daripada bulan Ramadan, itu alangkah baik bagusnya
kita itu berpikir, tafakur sejenak, memikirkan boleh jadi ini adalah akhir bulan Ramadan yang aku kerjakan. Kalau kita mau berpikir seperti itu, kita akan berusaha sedapat mungkin bagaimana bulan Ramadan ini dalam kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, kita akan berusaha sebaik mungkin, berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi daripada hari-hari kita dalam melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Bukan cuma kita melaksanakan puasa, bukan cuma kita melaksanakan salat tarawih, tapi sangat banyak ibadah-ibadah lain, ibadah-ibadah sunnah yang kita itu bisa untuk melaksanakannya. Karena itulah Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamanna wa anna sanah kulluha Ramadan." Andai kata Rasul, umatku ini mengetahui isi kebaikan, rahasia, hikmah daripada bulan Ramadan, jakanya kata Rasul, jakanya mereka itu benar-benar mengetahui, benar-benar merasakan daripada rahasia daripada bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan daripada bulan Ramadan, latamanna anna sanah kulluha Ramadan. Niscaya umat itu akan berkehendak, berkeinginan, bercita-cita bahwasanya satahunan itu isinya adalah Ramadan, Ramadan, Ramadan selama 12 bulan. Tapi itu tidak mungkin. Kenapa sampai Rasul mengatakan jakanya mereka itu mengetahui isi kebaikan hikmah daripada bulan Ramadan, berkehendak satahunan itu isinya Ramadan aja. Kenapa? Li'annal hasanah mujtama'ah. Karena kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan itu terkumpul. Siang kita puasa, malam tarawih, tahajud, tagawi. Di saat waktu kita menjelang daripada salat subuh, selesai kita daripada makan minum, waktu imsak pun sudah sampai, itu kan masih ada waktu 10 menit baru salat subuh. Disitulah kita itu, kalau kita bisa mengambil kesempatan, fatuba lil abdi izal tanama, maka beruntung kepada seorang hamba apabila dia mengambil keuntungan, kesempatan. Saat itu gunakan waktu kita, minimal paling kada kita kawah untuk salat tahajud 2 rakaat. Kalau lebih, alhamdulillah. Kalau sempat, mungkin bagi ibu-ibu yang mereka selesai memasak atau selesai menyediakan daripada untuk makan sahur, sebelum waktu makan, kan mungkin masih ada waktunya untuk bisa sholat dulu. Kenapa? Karena tampulu kita itu bangun, tampulu ada kesempatan untuk mengerjakannya. Dalam hadis Rasul mengatakan, rak'ataini fi jawfil lail khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat kata Rasulullah, di tengah malam kita bangun, kita sembahyang tahajud, 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Di saat bulan Ramadan itu kita berataan bangun, kita bersahur. Tinggal saat waktunya itu kita apakah bisa kita mempergunakan waktu kesempatan yang ada itu, atau disia-siakan seperti apa adanya. Inilah kesempatan. Kenapa tadi? Karena banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita perbuat siang, bukan cuma kita puasa. Al-Quran alhamdulillah tabuka kawa digawi.
kawata baca. Bahkan kita berusaha mulai sejak kita sebelum masuk daripada bulan Ramadan, kita sudah ada mencari, mengisi ataupun bercita-cita. Kita berkeinginan sebelum masuk Ramadan sudah ada ancang-ancang rencana-rencana ibadah-ibadah apa-apa yang mau diperbuat itu harus ada. Kalau tidak ada niat rancangan ancang-ancang, apa-apa ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang akan diperbuat di dalam bulan Ramadan, kalau tidak dipersiapkan masuk Ramadan, itu diorang bahari sananayuhnya. Asa puasa. Yang penting puasa. Tidak ada rencana hendak khatam Al-Quran berapa kali, itu kadada. Kenapa? Memang dari awal tidak ada. Tapi kalau toh kita sejak awal sudah mempersiapkan Ramadan di hadap ini, aku akan khatam Quran misal 3 kali. Sudah ada ancang-ancang. Artinya dalam sehari dia itu harus membaca daripada 3 juz. Berarti dalam 10 hari dia khatam. 1 bulan Ramadan 3 khatam. Inilah diantaranya sesuatu yang sejak awal sebelum masuk daripada bulan Ramadan, orang-orang soleh dulu sudah mempersiapkan apa-apa ancang-ancang ibadah-ibadah yang mau diperbuat. Supaya apa? Supaya ibadah yang dikerjakannya jangan cuma sekedar puasa. Karena puasa itu 3 tingkat. Yang pertama ada shaumul awam. Yang kedua shaumul khawas. Yang ketiga shaumul khawasil khawas. Yang nomor 1 shaumul awam, ini kebanyakan orang-orang awam, orang-orang umum. Mereka cuma puasa menjaga daripada apa-apa yang membatalkan puasa. Kada makan, kada minum, atau yang lainnya sesuatu yang dikerjakan secara sengaja, itu aja. Tapi tidak memperhatikan daripada yang lain-lain, tidak memperhatikan ibadah-ibadah yang lain, cuma sekedar puasa. Kalau nang kayak ini tidak ada apa-apa ibadah-ibadah yang akan dikerjakan, kayak inilah keadaan puasa orang awam. Gawian hari-hari, napa? Berjalanan. Kayak itu aja. Ke situ kamari, bahkan terkadang sudah ada rencana bertulis berjadwal. Hari pertama ke Berebei, hari kedua ke Rantau, hari ketiga ke Tanjung, hari keempat ke Binuang, hari kelima ke Muntai, hari keenam ke Martapura, hari ketujuh ke Banjar, supaya bulik ke rumah parak berbuka. Itu aja. Kadada lalu niat hati, kadada terpasang, terancang-ancang hendak mengerjakan ibadah-ibadah apa-apa, itu kadada. Kenapa? Karena sejak awal memang tidak ada. Ya mungkin paling-paling di awal daripada hari pertama, kedua mungkin tak baca Al-Quran. Kenapa? Di orang bahar itu panas-panas tai hayam lagi. Langgar banyak isinya. Hibak terkadang. Di awal pertama, 2, 3, 4 makin bermaju sapnya. Makin berkurang orangnya. 20 ke atas makinnya. Kayak itulah sudah. Di awal-awal terbaca Quran misalnya 2 juz terbaca. Kenapa? Masih rame lagi. Tapi targetnya kadada, ia kada mikirakan. Hari kedua bukan 2 juz lagi, 2 lembar. Hari ketiga bukan 2 lembar, 2 baris. Hari keempat parai. Kenapa? Karena targetnya hendak khatam itu kadada.
Itulah akibatnya apabila di awal-awal kita sebelum masuk bulan Ramadan tidak ada target ibadah-ibadah yang akan dikerjakan kadeda. Orang bahari itu sebelum masuk Ramadan sudah ada ancang-ancang, bahkan anak-anak mereka, istri-istri mereka itu ditakuni. Ramadan ini hendak apa, menggawin apa ibadah yang hendak dikerjakan, ditakunakan dahulu. Bahkan jer guru ulun, orang dahulu itu dalam setahun itu berusaha 11 bulan, gesan sebulan bulan Ramadan. Jadi Ramadan tuh berani aja di rumah aja beribadah. Ancang-ancang rencana apa-apa target ibadah yang hendak digawi, karena ada sudah ancang-ancangnya di rumah berenai kawa. Kalau kadeda ancang-ancang ibadah apa-apa nang hendak digawi itu kadeda, yang hendak berjalanan aja. Punya boleh ke rumah, parak berbuka. Kayak itu pang sudah. Nah disinilah kerugian yang besar yang tidak dipersiapkan oleh orang-orang awam tuh kayak itu kebanyakannya. Nah kita berusahalah jangan jangan berendak di puasa awam. Kita umur makin bertambah, makin bertuha, seharusnya makin bertambah umur kita tuh makin baik, makin bagus di dalam mengerjakan ibadah puasa kita. Kayak apa caranya tadi? Yaitu mempersiapkan apa-apa ibadah-ibadah yang hendak dikerjakan pada bulan Ramadan. Itu seharusnya mulai awal. Mulai awal sudah ada rencana-rencana apa-apa ibadah yang hendak diperbuat. Kenapa? Supaya jangan timbul penyesalan tadi. Nah penyesalan itu terkadang ya tadi sesudah selesai, sudah parak habis, sudah hendak tuntung bulan Ramadan, hanya terpikir kenapa aku baca Quran kada tuntung, kada sampai sehatam. Kawan bertakun berapa khatam, lalu ujarnya kada pang sampai sehatam. Ya kurang lebih 2 juz kurang separapat. Baik juta baca. Nah ini nangalihnya baik juga terbaca. Kenapa? Karena kadada target. Inilah pentingnya ini target, ini penting. Mulai awal ini hendak napa, misalnya hendak sholat sunat tasbih, hendak hari-hari, itu di awal sebelum Ramadan sudah ada. Tinggal masuk menjalani bulan Ramadan, menjalani apa yang sudah dicita-citakan, apa yang sudah direncanakan. Inilah kalau tidak ada target-target sebelum masuk bulan Ramadan, masuk Ramadan itu biasa-biasa saja. Sulit untuk mencapai nang dalam Al-Quran la'allakum tattaqun itu masih jauh. Orang yang la'allakum tattaqun itu mereka yang sudah naik derajatnya ke tingkat yang kedua, yaitu saumul khawas, puasanya orang-orang soleh. Mereka bukan cuma sekedar menahan daripada makan dan minum atau apapun yang bisa membatalkan puasa, mereka juga menjaga daripada gawian-gawian perbuatan-perbuatan maksiat. Apakah itu maksiat zahir atau maksiat batin? Dengan apa mereka menjaga supaya jangan mengerjakan daripada gawian perbuatan maksiat-maksiat? Tidak lain tidak bukan caranya itu adalah memperbanyak ibadah. Kita jangan lupa Rasulullah mengatakan khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara kata Rasulullah yang bisa menghilangkan pahala puasa. Puasanya ini sah, tapi kada bernilai. Inilah apa yang dikata oleh Rasulullah, ujian Nabi kita, ujian Nabi, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Tidak sedikit orang yang berpuasa, kata Nabi, cuma berhujung kelaparan, kehausan. Artinya kada bernilai. Kenapa? Karena kada kawa menjaga nang 5 macam ini. Khamsun yuftirnas shaim. 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kazib, bakar ramput.
Yang kedua adalah gibah, nyambet orang, manguyak aib kekurangan orang. Kemudian namimah, adu asah, anjur atar, sini lain, situ lain. Lalu orang behual, itu namimah ngarannya. Kemudian yang keempat, sumpah palsu. Ini sesuatu nang empat macam adalah nang bisa menghilangkan pahala puasa nang dilakukan oleh muntung. Kenapa sampai muntung bisa mengerjakan memperbuat empat perkara ini? Jawabannya karena kadada gawian. Karena kadada ibadah apa nang hendak digawi itu kadada. Karena kadada gawian ibadah nang hendak digawi, iya nang hendak bepandir. Empat macam ini timbul, bakar rampot, gibah, namimah, sumpah palsu. Itu kenapa jadi timbul? Karena ada kawan pandir. Karena ada kawan pandir. Kenapa jadi ada kawan pandir? Karena kada berenai di rumah, karena berjalan-jalan keluar nang kadada artinya, kadada kebaikannya. Kenapa? Karena kadada nang digawi. Coba kalau tadi ada targetnya nang digawi, aku hendak khatam 3 kali, sehari itu 3 juz. Inya tuh mikirakan. Kalau nya kada tuntung nang digawinya, inya kada ranai lagi. Jadi waktu-waktu itu banyak digunakannya untuk membaca Al-Quran karena targetnya ada. Andai kata selesai 1 juz, baru 1 juz, waktu tang hari sudah ada kawan datang, hendak mengambil berjalanan deh. Datang kawan, ayo kita gani aku, kita kaberebai. Aku nukar motor hanyar, ispandir, misal. Bapak kamu kau berebai, nukar uyah bener kan? Karena buliknya aku tukarakan hendak pembukaan hendak napa, tunjuk aja aku membayarinya, biar kawan. Seorang hanyar 1 juz, nang digawi 1 juz hanyar. Ada kawan datang hendak bebawaan berjalanan, berpikir 5 kali. Aku kalau umpat tulak, umpat berangkat, umpat ke Barabai, 2 juz ini jelas karena kada akan terbaca. Kalau kada terbaca hari ini, esok cagarnya 5. Kawa juga. Nah disinilah baik bagusnya lo nya berpikir, kada kawa aku haur, kenapa aku ada gawian. Inilah kebaikannya kalau ada ibadah-ibadah nang digawi. Target ini penting. Jangan sampai kita di puasa yang kayak orang bahari nang orang apa orang nang awam-awam kayak itu aja rugi kita, umur kita rugi. Nang kelima nang akan bisa menghilangkan pahala puasa kita adalah an-nazar bisyahwah. Memandang dengan syahwat, memandang dengan keinginan. Ini pun akibat daripada turun pada rumah juga. Jadi kesimpulannya, kayak apa supaya ibadah kita tuh bernilai? Kada lain, kada bukan. Kita harus memperbanyak dengan ibadah-ibadah sunnah. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan yang terakhir lawan kita. Mudahan kaina pulang tahun dudi kaina terap kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan kita untuk berusahalah, kita untuk bisa meningkatkan derajat kedua. Saumul khawas. Ini paling kadalah. Kalau kita hendak naik derajat yang ketiga, asa jauh. Saumul khawasil khawas. Puasanya para anbiya, wasiddiqin, para aulia Allah Ta'ala. Mereka ini puasa bukan cuma sahibar kada makan, kada minum, bukan cuma sahibar awak ini banyak beribadah, tapi hati mereka pun puasa masya Allah. Mereka hati kada akan lupa dengan Allah. Senantiasa ingat dengan Allah, ini yang sulit. Tapi kalau Allah mungkin memberi bisa aja.
Tapi liwat jalur harus nang kedua dulu. Memang dia tuh banyak ibadah, banyak itu ini. Bisa Allah memberi hatinya nang senantiasa ingat dengan Allah. Mereka ini apabila ingat lain daripada Allah, walau sedetik, mereka menganggap pahala puasa mereka itu habis. Andai kata ujar guru ulun, orang-orang nang so'omul khawasil khawas ini, di dalam masa inya puasa, ada ingat di lain daripada Allah, mereka akan menganggap habis pahalanya. Misal, di saat puasa, ingat lawan pembukaan. Ingatlah pembukaan, napa hari ini hendak makan napa, nang beuberah, nang bebenama, atau nang besangah aja kah, wadainya napa, itu ingat lawan masalah itu mereka menganggap habis pahalanya. Mun kita hanya berbuka mata besukan, bepandir udah, napa namanya? Minumannya napa? Es cincawa, nyiora, napa limosa, wadainya napa? Sampai yuk, anda kula-kula, hendak sarikaya, hendak bingka, iwaknya napa pulang, sambat hendak napa, jauh kita ini daripada so'omul khawasil khawas. Ya mudah-mudahan kita tuh berusaha lah nang tingkat kedua, nang so'omul khawas puasanya orang soleh, yaitu puasanya orang-orang nang banyak mengerjakan ibadah-ibadah. Inilah sesuatu yang dirasakan oleh mereka orang-orang saleh. Nang di saat malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan, yang mana Rasul bersabda, iza kana akhirul lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ard musibatan li ummati Muhammad bizihabi Ramadan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila di malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan, Rasul mengatakan, bakatis samawati wal ard, menangis langit, bumi, wal malaikah, dan para malaikat pun menangis. Kenapa? Musibatan li ummati Muhammad. Mereka menganggap ini perginya, hilangnya, selesainya puasa pada bulan Ramadan adalah musibah bagi umatnya Rasulullah. Karena kehilangan kesempatan sesuatu yang luar biasa. Mereka sedih. Seharusnya yang aula untuk bersedih ini adalah kita. Karena kita yang ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Ini mereka akan menangis, langit menangis, bumi menangis, malaikat menangis, itu di malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan. Karena mereka menganggap perginya, hilangnya, selesainya bulan Ramadan adalah musibah kepada umatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena selesai daripada bulan Ramadan, kebanyakan kita ini selesai juga ibadah-ibadah. Kita jangan ke itu. Jangan sampai selesai bulan Ramadan habis beretaan, tinggal sepalih napa. Jangan selesai, ada carilah apalah ibadah nang masih kawa untuk dikerjakan walaupun sudah selesai daripada bulan Ramadan, supaya ada rasa bekas asar daripada bulan Ramadan. Jangan sampai penyesalan ini selesai, sudah parak habis, sudah selesai tuntung. Hanya kenapa semalam pada sampai tuntung sahatam, kenapa sembahyang ini kada tegawi, kenapa itu kada digawi, kenapa memang salah kita juga, kenapa dari awal kita tidak mempersiapkan ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, kita bisa menemui daripada bulan Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah memang bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, dan bulan yang penuh dengan keampunan daripada Allah Ta'ala. Selesai daripada bulan Ramadan ini, kita semua di dalam keadaan semua dosa-dosa kita
dibersihkan oleh Allah sebagaimana anak yang baru dilahirkan orang tuanya. Tidak ada manfaatnya. Salah khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu banyak manfaat yang dapat kita petik dari tausiah kali ini. Tadi disebutkan beberapa hal, diantaranya sebelum Ramadan kita menargetkan apa-apa yang kita lakukan agar ibadah kita di bulan Ramadan itu lebih terarah. Dan juga disebutkan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa Ramadan. Dan juga tadi juga disebutkan, jika ini yang menurut saya luar biasa nih, jika umat Nabi tahu mulianya bulan Ramadan, mereka ingin setahun itu semuanya bulan Ramadan. Namun bulan Ramadan hanya 1 bulan dalam setahun. Nah, ini timbul pertanyaan nih Ustadz, bagaimana cara agar tetap istiqamah dalam menjalankan ibadah-ibadah meskipun Ramadan sudah berakhir? Dulu ada seorang ulama, kalau tidak salah nama beliau Ibnu Hajar, kan istilah nama itu kunyah beliau itu. Sidin itu sejarahnya itu menganggap Sidin itu sulit untuk menghafal. Pelajaran itu sulit, merasa ngalih bahapal-hafal tuh ngalih. Jadi hendak menghafal tuh kada mau tuntung, kada jadi itu ini. Nah, satu saat Sidin meninggalkan kampung, pergi, bahasa kita tuh hendak merenung, masuk ke sebuah gua. Di sana di gua tersebut, untuk menenangkan jiwa tadi, Sidin beliau duduk. Saat itu Allah Ta'ala mendengarkan suara air gugur, tek, 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 tek. Kenapa terpikir? Tali hati, ini bunyi air tek, 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 tek. Dilihati, dipikirkan Sidin, dilihati bekas jatuhnya air itu beluang. Berpikir Sidin, ini banyu cuma titik air. Tapi tuh batu yang keras, walau keras, yang namanya batu pasti keras, itu beluang, bebakas. Timbul, terbukalah pikiran Sidin. Apalagi ujar Sidin, utakku ini nang kada kayak batu ini, kalau istiqamah terus menerus pasti akan dapat jua. Disitulah Sidin terbuka, jangan sampai kita menyerah, jangan putus asa, jangan putus harapan, atau mungkin karena alasan sudah tua, lalu hendak menghafal Al-Quran, hendak menghafal Yasin, hendak menghafal Waqiah, hendak menghafal Tabarak, lalu asa berucap, bah tuha sudah aku nih, asa kada kau lagi. Jangan, himmah harus kuat. Karasi aja. Menurut keadaan himmah kita, setinggi himmah kita, disitulah Allah akan memberi. Hafal aja. Apa nama masalahnya? Caranya ini. Dalam kita beribadah sama. Kayak apa supaya kau istiqamah dalam segala hal, dalam segala macam ibadah-ibadah. Itu kuncinya itu adalah waktunya ini jangan dirubah-rubah. Jadi waktunya ini tetapkan. Selesai salat subuh, ibadah apa, bacaan apa yang dibaca. Selesai zuhur, apa yang diperbuat. Selesai asar, apa. Selesai maghrib, apa. Selesai isya, apa. Dan itu jangan diubah-ubah. Kalau sudah subuh, waktu umbah subuh, tatap umbah subuh, jangan taka juhur. Nang waktu digawi umbah juhur, jangan di waktu taka malam.
Jangan. Kalau diubah-ubah waktu mengerjakannya, kada akan kawa istiqamah. Tapi kalau hendak istiqamah, tetapkan. Waktu ini. Selesai waktunya ini, itu. Jangan yang lain. Jadi kuncinya hendak istiqamah itu, cari waktunya, kerjakan satu amal perbuatan, jangan diubah-ubah. Karena kalau dirubah tadi, kada akan kawa istiqamah. Sewaktu kita mengerjakan ibadah tersebut, selama masih ada rasa berat, rasa kulir, itu belum. Karasi aja, tarusakan aja, sampai hilang kulir. Kalau sudah hilang kulirnya, kawa istiqamah. Itulah ujian Nabi, al istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqamah ini berat. Tapi kalau kita minta dengan Allah, Allah ngabulkan, insya Allah kita mudah aja. Jadi waktunya ini jangan diubah-ubah. Insya Allah istiqamah akan bisa tercapai. Cukup ini aja. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Jadi kita agar istiqamah tetap lakukan dan waktunya jangan dirubah-rubah. Terus jangan menyerah. Iya. Terus berusaha dengan waktu yang sudah ditentukan. Tetapkan ya. Baik, terima kasih Ustadz. Iya. Pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah, demikianlah Ramadan pada hari ini. Saya Suliansah sebagai pembawa acara beserta tim HSS TV mohon undur diri dan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.